Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun kita pada saat ini, kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita untuk Tuhan, kita mau sembah Dia, katakan kepada Tuhan, ku sembah Kau Allah.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Saat ini kita akan mendengarkan sebentar renungan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau melindungi kami dan memelihara kami. Meskipun Tuhan saat ini kami mengalami masa-masa yang sulit, di lembah kekelaman, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di dekat kami, dan memberikan kekuatan kepada kami. Bila Tuhan di saat seperti ini, kami semakin mempercayai Engkau, bahwa Yesuslah yang menjadi kekuatan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan dengar firman Tuhan, biarlah firman itu yang akan terus menguatkan kami, meneguhkan kami, dan mengokohkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan ini kita akan terus belajar tentang dimuridkan di KKA. KKA adalah sebuah komsel atau komunitas kecil yang ada di gereja kita, GCA Trinity Brastagi. KKA adalah kepanjangan dari kelompok keluarga Allah. Saya terus mengingatkan kepada kita semua, kalau kita bergereja di tempat ini, berjemaat di tempat ini, ada perjalanan kerohanian yang mesti kita lalui. Yang pertama adalah tertanam, lalu kita maju. Yang kedua kita melayani, dan yang ketiga kita memimpin dan memuridkan orang lain. Kalau Anda tertarik bergabung ke gereja ini, atau kita bertumbuh bersama-sama, Anda mau di tempat ini untuk bertumbuh, mari bergabunglah di KKA kita atau di komsel kita. Mari saya ingatkan kembali apa yang menjadi dasar, apa sebenarnya KKA ini, apa yang menjadi inti dari kelompok keluarga Allah. Yang mendasari firman Tuhan kita tentang KKA hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-42. Firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita perhatikan ayat ini, waktu itu Petrus berkhotbah di dalam suatu KKR, dan waktu dia berkhotbah ada 3.000 jiwa yang bertobat. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, tidak berhenti sampai di situ. Lanjut ke ayat yang ke-42, yang 3.000 jiwa tadi, mereka masuk ke dalam grup kecil. Mereka masuk ke dalam persekutuan, atau di tempat kita mereka masuk ke dalam kelompok keluarga Allah. Dan di KKA itu mereka berkumpul, mereka masing-masing mereka berdoa, mereka belajar firman Tuhan dan memecahkan roti, atau mereka makan di situ. Jadi tidak hanya sampai di masa atau orang yang banyak, lalu 3.000 jiwa itu mereka masuk ke masing-masing persekutuan dan ke grup mereka. Di situ mereka berdoa, membaca firman Tuhan, dan mereka memecahkan roti dan berdoa. Jadi kalau buat kita hari ini, saat ini jemaat Tuhan, ya puji Tuhan, kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bergereja setiap hari Minggu. Tetapi saya mendorong kita semua jangan berhenti sampai di situ. Kita harus maju selangkah lagi, kita harus tertanam. Kita harus masuk ke dalam sebuah kelompok kecil, kita masuk ke dalam KKA, disitulah kita dimuridkan. Di situ kita akan diajari, lalu kita akan menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Bergabunglah dan bertumbuhlah di KKA kita. Dan seperti biasa, seperti di gereja mula-mula, di dalam KKA, dalam persekutuan juga biasanya ada makanannya. Saya semalam ikut KKA kaum muda kita yang ada di Gang Tambah. Kami semalam di situ makan roti panggang atau roti bakar. Ya puji Tuhan. Ya karena itulah sebenarnya kelompok keluarga Allah dan persekutuan. Mari kita bahas kembali
Apa sih yang menjadi inti dari persekutuan? Apa sih yang menjadi core dari kelompok keluarga Allah? Mari saya bantu kita semua. Nah, persekutuan dalam bahasa aslinya adalah koinonia, yang berarti ikatan atau saling merasakan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, dalam bahasa aslinya persekutuan adalah koinonia, yang berarti ikatan atau saling merasakan satu dengan yang lainnya. Kalau satu anggota sedih, anggota yang lain juga merasa sedih. Kalau satu anggota merasa kehilangan, maka anggota yang lain juga merasa kehilangan. Kalau satu anggota menangis, maka anggota yang lain juga ikut menangis. Kalau satu anggota berbahagia, bersuka cita, maka anggota yang lain juga merasakan berbahagia dan bersuka cita. Inilah yang dinamakan persekutuan. Koinonia yang indah, KKA yang indah. Jadi kalau kita katakan kita mau pergi ke KKA, kita mau beribadah, kita mau persekutuan di situ, berarti sesama anggota yang ada di situ harus saling terikat dan saling merasakan satu dengan yang lainnya. Mari saya jelaskan lebih lagi. Dulu gereja mula-mula jemaatnya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpendidikan, dan yang tidak berpendidikan. Ahli Perjanjian Baru mengatakan 80% sampai 85% jemaat waktu itu berada dalam kondisi sosial yang miskin. Tetapi mereka saling membantu, mereka saling tolong-menolong. Dan buktinya koinonia itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai yang ke-45. Mari saya bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi yang lebih membantu jemaat yang lain yang berkekurangan. Bahkan dikatakan ada yang menjual harta miliknya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka sehati, mereka sepikiran, mereka seperasaan. Dan kabar baiknya, koinonia ini, persekutuan ini bisa dilakukan di KKA kita. Karena kita sesama anggota ada saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa ini semua terjadi hanya bisa kita lakukan di KKA kita. Kalau kita bersama-sama di anggota kelompok sel kita atau di anggota kelompok keluarga Allah. Kalau kita sendirian, kita tidak bisa melakukannya. Kita bisa saling. Nah, ini kata kunci yang harus kita garis bawahi, yang harus kita tekankan di dalam KKA, di dalam persekutuan harus saling. Jangan sendirian. Kalau sendirian itu namanya egois. Jadi kita saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu adik saya Giri, dia jatuh dari sepeda motor. Dan kita atau kami ada KKA kaum muda yang khususnya laki-laki. Dan waktu mereka mendengar adik saya ini jatuh dari kereta, mereka langsung membesuknya ke rumah kami. Lalu mereka membawakan makanan, mereka membawakan buah, dan yang paling terutama mereka memperhatikan dan mendoakan adik saya. Tapi tidak hanya sampai kepada adik saya, ya. Adapun anggota yang lain juga mengalami sakit, mereka mungkin kemalangan, kami juga bersekutu, kami juga bersepakat, kami juga berbondong-bondong untuk datang ke
datang ke tempat teman kami itu, kami membawakan makanan, kami membawakan buah, dan yang terpenting kami mendoakan teman kami itu. Itulah yang dinamakan koinonia, saling. Ya, kalau kita sampai saat ini masih hanya untukku, mana bagianku, mana kasih gereja, mana kasih mereka untuk saya, itu namanya bukan persekutuan. Itu namanya bukan koinonia, itu namanya masih egois. Apalagi di masa sekarang ini, di masa pandemi ini, inilah saat yang tepat kita melakukan koinonia yang indah. Apalagi di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini, ada banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Di masa pandemi ini, keuangan pasti terganggu, perekonomian pasti terganggu, secara kejiwaan, perasaan kita terganggu, pikiran kita terganggu. Mungkin kita mengalami sakit secara fisik, kita mengalami banyak gangguan dalam hidup kita saat ini. Justru di masa seperti inilah kita menunjukkan koinonia yang indah, persekutuan yang indah, KKA yang indah di tempat kita. Justru kita bisa saling membantu, kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan, kita saling menegur satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, kita saling memberikan ide-ide untuk kemajuan anggota KKA kita. Bahkan kita memberikan dana bagi mereka, bagi anggota KKA kita yang perlu. Mari kita maju lagi, kita membaca Roma 15 ayat yang pertama. Firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dikatakan kita yang kuat wajib, bukan kalau boleh, kalau ada waktu. Kita yang kuat, kita wajib menanggung kelemahan teman-teman kita. Yang kuat secara ekonomi, bantulah anggota kakak kita yang lemah secara ekonomi. Kita yang kuat secara rohani, secara iman, bantulah, angkatlah, doronglah, besuklah teman-teman kita yang lemah imannya. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini. Dan pada akhirnya saya memberikan tips untuk kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, bergabunglah dan bertumbuhlah di KKA kita yang terdekat, di mana rumah kita. Jangan hanya masuk di KKA, jangan hanya sekedar mendaftar di KKA, tetapi bertumbuhlah di sana supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bingung kemana kita mau bergabung, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi channel YouTube GSJA Trinity Brastagi ini. Dan yang kedua, tips yang kedua, doakan dan bantulah pemimpin KKA Anda. Doakan dia, support dia, bantu dia. Karena pemimpin KKA kita pasti punya beban hidup sendiri. Dia juga pasti mengurus keluarganya juga. Marilah kita mendukung dia, mendoakan dia dengan bertanya, apa yang saya bisa bantu, apa yang bisa saya dorong, apa yang bisa saya doakan. Dengan demikian kita bisa bertumbuh bersama-sama. Saya percaya seluruh jemaat GSJA Trinity Brastagi dan siapapun yang menonton ini, kita pasti bisa bertumbuh bersama-sama. Doa saya GSJA Trinity Brastagi ini sama seperti gereja mula-mula, seperti yang terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Firman Tuhan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya berdoa, itu harapan saya, bahwa GSJA Trinity Brastagi sama dengan gereja mula-mula. Gereja kita disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru, baik tiap hari, baik tiap minggu. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan kepada gereja kita. Itulah harapan saya, dan biarlah firman Tuhan ini bisa kita renungkan
dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dan terutama sesama anggota KKA kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti di akhir video akan diberikan 2 pertanyaan diskusi yang mengarahkan kepada tindakan karena firman Tuhan yang dilakukan, yang membawa perubahan dalam hidup kita. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bisa kami lakukan, supaya kami mengalami perubahan dalam hidup kami. Roh Kudus, bantu kami, sadarkan kami, ingatkan kami, supaya kami sanggup untuk melakukan firman-Mu. Kalau jemaat-Mu akan beraktivitas sepanjang minggu ini, Tuhan terus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan daripada sakit penyakit, dan jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Setiap yang dijumpai jemaat-Mu oleh tangan mereka, dibuat Tuhan berhasil. Yang terlebih-lebih Tuhan yang paling utama, biarlah Tuhan terus kuatkan iman kami, dan bantu kami Tuhan, supaya kami terus menjaga iman kami, supaya tetap kokoh bersama dengan Engkau. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai dari saat ini, esok sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Haleluya, amin. Pertanyaan diskusi yang pertama, satu hal penting apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari dapatkan dari sharing firman Tuhan hari ini? Dan pertanyaan yang kedua, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan setelah mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.